yang lihat bangunannya cukup lama ya. Bangunannya lama, dibilang di sini nih salah satu keistimewaan di sini orang nggak berani bongkar, iya. Soalnya pertama barang wakaf, nggak diberani kecuali kalau sudah rusak. Kedua juga menjaga dari tanah, siapa yang bangun ini, tanahnya bagaimana, ruangnya bagaimana, pekerjanya pun bagaimana. Nggak sembarangan bangun, nggak artinya nggak, iya. Cari yang dibilang katanya duit halal semua. Duit halal semua, tanahnya diambil dari mana, pekerjanya jangankan begitu. Nanti kita ziarah Habib Abdurrahman Segaf ini di masjidnya, beliau itu pegawainya, tukangnya yang bekerja sama beliau, dia dikasih makan sendiri sama beliau. Dibilang kalau kamu makan sama aku di sini selagi kamu bekerja di tempat dia. Kenapa? Biar memastikan dia ini makan dengan makanan halal ketika bangun. Sholatnya dijaga. Pernah suatu saat biasa makan jam 8 lah, anggap makan pagi jam 8. Tiba-tiba Habib Abdurrahman ini terlambat gara-gara ada urusan, dia terlambat ngasih makan pegawainya. Datang tetangganya ngelihat kok tukangnya belum pada makan, jam makan ini. Mungkin Habib Abdurrahman disangka ini Habib Abdurrahman lagi nggak punya makan buat tukangnya. Dimasakin sama tetangganya. Iya, dimasakin terus diantar makan. Nah, tukangnya nyangkain dari kiriman dari Habib Abdurrahman, makan dia. Setelah makan, begitu makan nggak lama Habib Abdurrahman datang bawa makan. Lihat tukangnya sudah makan. Katanya makan dari mana? Katanya makan tangga. Walaupun tangganya masya Allah ya, orang-orang zaman dulu orang masya Allah semua. Kata Habib Abdurrahman dari babul ihtiyat menjaga, dia bilang sudah dari sekarang kamu puasa 40 hari kalau nggak salah. Suruh puasa dia, kalau sudah puasa nanti baru lanjutin kerja lagi. Untuk memastikan masjid dibangun dengan barang halal. Iya. Di sebelah sini juga dibangun masjid. Jadi mereka ini pengen perluas karena masjidnya kecil kan ya. Oh, ini ekspansi ke sana. Iya. Kalau di tempat kita kan pasti dijebol. Kalau di sini enggak. Ini dilihat bagaimana kekernya ya, dia punya tiang-tiang. Kekernya. Ini tempat duduknya Habib Umar Mukhdar yang maghribnya di Jambal. Jadi kalau saat di sini terlalu tempat dan tinggi kelihatan Ka'bah. Sekarang di mana nih? Masih berada di mana sekarang? Hah? Di masjid mana nih berada? Sekarang di Masjid Balawi. Masjid pertama di Tarim. Tarim. Pertama. Tertua di Tarim. Yang dibangun sama Habaib. Yang dibangun sama Habaib dengan duit halal. Semuanya. Udah 2 kali renovasi. Ya. Jadi ini yang sholat di sini wali-wali dari Habib Abdullah bin Ali Haddad, Abdullah Ba'alawi, Habib Umar Mukhdar, ada Habib yang di sana Ali Habib Abdullah, Habib Faqih Hamad Gadam di sini juga. Sholatnya waktu itu sini juga. Iya, dibilang dari semenjak ini kan masjid tertua dari Habaib. Dari semenjak dia dibangun, semua yang lama dia itu sampai zaman sekarang pernah sholat sini. Ada waliullah Habib Faqih Hamad Gadam, Habib Ali Ba'alawi. Kalau ini Habib Umar Mukhdar. Masuk wali-wali songo Dan wali-wali semua di sini pada sholat awal. Kota Tarim, asalnya Kota Tarim itu daerah sini. Ya, intinya Kota Tarim di sini. Yang lainnya itu pembaruan dari zaman-zaman dahulu. Berarti ini yang pusat utama. Pusat utamanya Kota Tarim. Kalau dibilang Kota Tarim ya di sini, daerah sini namanya Kota Tarim. Yang ini rumahnya Habib Abdurrahman Segaf. Iya, Habib Abdurrahman Segaf dia punya rumah di sini. Yang punya cerita apa? Habib Abdurrahman Segaf yang dibilang Fagil Mughaddam Tsani, yang punya anak 13, semuanya wali luar biasa anak beliau. Nah, ini rumahnya. Yang sebelah sini rumahnya Fagil Mughaddam. Iya, Fagil Mughaddam, Muhammad bin Ali yang dituakan luar biasa, yang di sini yang dituakan luar biasa ini, yang pemimpinnya wali yang di zamannya. Ini rumah beliau. Ini dibuat sekolahan perempuan. Hah? Jadi tempatnya sekolah perempuan. Jadi orang perempuan Tarim ini belajarnya di sini. Ini baru pondok baru dibuat, Darul Faqih. Cabang kayak cabang Darul Zahra juga. Tapi ada yang bilang cabang, ada yang bilang bukan. Intinya ada pondok pesantren perempuan juga lah di sini yang buat belajar. Ada orang Indonesia juga banyak di sini.
Sina Ali ni. Masih Ali pasal ni. Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh yang bagian besar itu Imam Ali ya. Iya. Imam Ali bin Abu Thalib. Jadi katanya kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Insyaallah. Ini kita di Masjid As-Segaf, ini tuh yang bangun Habibur Rahman As-Segaf. Wah, itu dia wali besar Habibur Rahman As-Segaf. Ujungnya dari semua keturunan Mbak Alwi itu dia. Katanya waktu pas Habibur Rahman bangun di sini tuh bingung mau bangunnya gimana. Mau bangun masjid itu di mana? Akhirnya dia dikasih air dikasih suruh minum air ya sama Rasul ya. Dia cerita ketika dia bangun masjid ini, kenapa kamu bangun masjid sedangkan masjid sebelah lebih besar lagi, ada masjid Ba'alawi, kenapa kok bangun masjid dekat? Dia bilang saya nggak tahu masjidnya kecuali saya melihat Rasulullah SAW ada di tempat mihrab itu di situ, dan khulafaur rasyidin di setiap tiang, makanya dibangun masjid seperti ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Gitu. Dibilang ketika dia buat sumurnya ya, dia gali sumurnya, kata beliau, kata orang-orang di mana sumur kayak begitu, namanya Jabiyah, kolam. Ludahin itu ya. Dibilang ini kolam ini tambah penyakit, kalau dalam syariat hukum fikih makruh, nanti kalau orang ada yang ada hadas besar mandi makruh, soalnya airnya nggak terlalu banyak sih airnya, cuma bekasnya orang atau orang punya penyakit ada urat apa bakal nular ya. Kata Habibnya enggak, saya hilangkan itu kemakruhan dan penyakit saya hilangkan. Jadi kalau orang tarim di sini ya, kalau orang tarim di sini sakit nggak langsung ke rumah sakit. Jadi pertama kali dia datang ke sini, kalau enggak dia datang ke Abu Bakar itu, kalau dulu abahnya Habib Idrus, kalau sudah baru dia ke rumah sakit. Kayak begitu. Jadi banyak kalau pagi biasanya ada mak-mak siapa itu bawa anak apa nih ke sumur sini tempatnya. mana sih semua? Sumur di sini. Sumur yang kita mandi yang lainnya. Jabiyahnya. Nih. Mana? Saya maksudnya tempat yang berbeda ya, Tania ya. Jadi ini sumur yang kemarin kita kesini kita mandi di sini. Kita mandi di sini tuh ada air. Airnya enak, hangat, nggak dingin. Biasanya kan kedinginan, jadi kita habis mandi nggak pakai handuk lagi, langsung pakai baju udah. Jadi Masjid Muhdhar, menaranya yang dibangun dari tanah, menara tertinggi dari tanah, yang dibuat dari tanah. Menaranya ini, kalau kita lihat duit 500 real, duit Yaman sini 500, sini menaranya, menara Imam. Oh, diambil dari sini. Iya, diambil dari sini. Ini dia. Ini kan. Namanya Al-Hawi, nama kampung sini Al-Hawi, yang di Hawi, yang di Condet, ngambil nama dari sini. Ini tempat kelahirannya Habib Abdullah Al-Haddad. Lahir ada di ujung Hawi, itu tempat lahirnya Habib Abdullah Al-Haddad. Rumah beliau ketika dewasa sini, masjidnya beliau namanya Masjid Al-Fatah. Dibuat masjid sini, tempat tinggal beliau, tempat beliau mengajar di sini, di Masjid Al-Hawi sini. Ada rumahnya juga tempat beliau ini. Nanti kita masuk ke masjidnya beliau, ada tasbihnya juga, ada tempat beliau mengajar, tempat beliau meninggal dimandiinnya juga di sini, ada tempatnya. Nanti kita insya Allah ziarah masuk. Nanti ada Ratib Al-Haddad di setiap masjidnya, nanti ada ukiran daripada Ratib Al-Haddad. Masjidnya ada. Jadi ada masjidnya, masjid asalnya itu ada masjid kecil kotak, nanti di dalam kita melihat masjid asalnya itu. Kemudian nanti dibangun lagi, diperbesar segala macam. Cuma barakahnya insya Allah ada dari masjidnya Habib Abdullah Haddad yang asalnya itu, yang di kotak itu masjidnya Habib Abdullah Haddad. Tempat ma'badnya, artinya tempat ibadah sebelum beliau sholat di masjid, beliau tinggal di situ, beribadah sendiri di situ sampai selesai baru ke masjid. Bagi baru tasbihnya,
Ada apa lagi di tempatnya? Ada tempat duduknya, belajar sama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang di Hautah kemarin ziarah. Kan muridnya, ada tempatnya di situ. Ini yang Ratib Al-Haddad di atas ini. Ini qasidahnya, nanti baru Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, ini qasidah yang pertama. Apa baca? Ya Rabbi innaka maqsudi wa mu'tamadi. Qasidah dari qasidahnya Habib Abdullah Haddad. Ini awal masjid itu cuma ini. Ya, ini masjidnya. Awal masjidnya sekecil ini, terus sekarang diperluas jadi sebagus ini. Yang ini pintunya lihat ini. Ini kunci zaman dulu. Ini kunci zaman dulu ya, begini. Kuncinya ada giginya begini. Nanti dia dimasukin begini. Terus nanti dicolokin baru dibuka. Ini kuncinya zaman dulu. Ini sama begini. Ini buat ininya. Ini kunci zaman dulu begitu. Baru dibuka nanti. Nah, kalau Ini itu rumahnya? Iya, ini rumahnya nanti biasa. Taruh nih, lewat dulu. Ini mau dibukain tasbih. Ini rumahnya Imam Haddad, Sohibul Ratib Al-Haddad. Ini rumahnya. Ini tasbihnya, lihat tasbihnya. Jadi Imam Haddad itu, ya tuh katanya Imam Haddad kenapa masjidnya kayak kebuka gitu, karena setiap kali takbir Allahu Akbar tuh depannya hancur. Bayangin. Kalau yang ini namanya ma'bad. Ma'bad itu tempat ibadah. Jadi Habib Abdullah Haddad turun dari rumahnya, dibilang sholat sunnah itu paling afdol di rumah atau di masjid. Dibilang paling afdol di rumah. Nanti ada sebagian sholat sunnah yang afdolnya di masjid. Jadi Habib Abdullah kalau bangun malam dia sholat di sini. Iya, setelah sholat dekat waktu iqamah atau apa, baru dia keluar begitu. Buat halwat ya? Tempat ma'badnya tempatnya. Nanti di sini baru masuk ke rumahnya. Rumahnya Iya, minjemin ini masuk buat ke center, buat rumahnya center. di atas. Ini tempat beliau ngajar Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kita belajar di Hautah kemarin. Iya, ini tempatnya, duduk di sini dia, ngajar di sini. Karena apa? Karena kata Habib Abdullah Haddad, saya sudah nggak punya waktu lagi buat kamu ini. Kalau mau waktu saya turun dari tangga di situ biasanya duduk beliau istirahat di sini baru belajar di tangga sini. Terus ini ke atas. Yang ini ketika beliau meninggal dimandiinnya di daerah sini. Ini dibilang ini hadal mauge, ini tempat ketika Habib Abdullah Haddad dimandiin di sini. Mandiin di sini. Di sini tempat terima tamu, tempat beliau mengajar di sini. Ini dibilang ini makan, tempatnya tinggalnya, terus tempat belajar juga di setiap hari Senin sama hari Kamis. Di setiap minggu belajar di sini. Gede banget. Tasbihnya Imam Haddad segede tasbih biasanya kalau datang ke sini kita baca niat yang kita mau Ini tempatnya Habib Abdullah Haddad. Masjid aslinya beliau yang dibangun sama beliau, salah satu masjid aslinya Masjid Fatah ini. Masjidnya beliau asalnya ini. Dibilang di depannya nanti ada sumurnya beliau, dikasih nama Bi'ir Syifa, sumur buat kesembuhan. Ini sumurnya? Bukan, yang di depannya lagi ini sumurnya. Yang di depan situ, ini namanya Bi'ir Syifa. Ini sumurnya. Ini sumurnya beliau.
Bilang tempatnya Habib Abdullah Haddad di sini mengajar, orang yang luar biasa. Dibilang Imam Syafi'i di zamannya beliau mau jadi wali, pemimpinnya wali nggak bisa kecuali dikatakan keturunannya daripada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kata Imam Syafi'i bilang di sana, beliau berkata, aku memegang makamnya ini nggak sampai sehari nggak kuat. Akan tetapi Habib Abdullah Haddad 80 tahun, kalau nggak salah beliau ini 80 tahun dia jadi wali kutub, pemimpinnya wali di zaman beliau. Nanti ziarah ke makamnya ya, kata para Haddad katanya barang siapa yang ziarah ke makamnya beliau dikabulkan 70 hajat. Amin. Nah, ini rumah dari Sohibul Ratib yang sudah diperluas, direnovasi. Jadi satu komplek ini emang wilayahnya dia, Pak? Iya, ini tanah dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sohibul Ratib. Ini rumah beliau. Nah, ini masih beliau. Yang tadi kita masukin. Ya.